bisa di LP-in katanya, penyebaran apa lagi. Terus apa? Gila LP. Iya katanya Dokyun itu katanya menyebarkan lah, orang Dokyun nelpon temennya. Tahu. Gila. Mr. Blind, saya Siap, mute Kak. dulu. Jangan panggil-panggil, saya Isa bentar ya. Oke, Siap Kak. Ibu 86. Apa ada yang mau naik? Saya turun dulu. Jangan Nggak usah lah, turun biarin Bu. aja. Siap, saya mute ya. Nah, Oke, Aman Kak. Bu. Kualat tuh si Kibul emang enak. Nggak perlu tangannya Bu Fitri ya kan, udah diwakilkan. Yang Iya, tapping di udah bawah, terwakilkan tuh, yang tapping di diludahin, bawah, dijambak. mau dong videonya mau, kepo lu ya. Nggak bisa. Lu cari Nggak usaha bisa, sendiri sono. Nggak nggak bisa. bisa, nggak bisa. Emang kita Kalau teman, di kalau kita di grup teman. ini ya, kalau di sini room ini yang akurat semua datanya, Nggak gila-gila kalian. konten, nggak gila-gila konten, Gak gila-gila A1 ya. nggak gila-gila satu. Nggak gila-gila konten, Pengen banget tiba-tiba diajak. datengin Bang Raffi, serasa pengen Bang Blay. Nggak taunya Temuin iya, aku dengan dia, Bang Blay. nggak taunya nyamperin Bang Kenapa, Raffi Kak tanya Rahel? nomor handphone. Kirain beneran ngamuk. Ketemuin sama A1 yang habis ngata-ngatain gua babi kemarin itu loh, aku cari-cari 2 hari. Nggak mau dia bilang kemana kakak di tuh? Hong Kong katanya. Nggak punya duit Kak, udah Kalau positive di Hong Kong thinking aja. ngapain dia? Bukannya gitu Kak, dia teriak-teriak gitu, babu Hong Kong nggak kenal gue gini-gini ya, teriak-teriak loh Kak. Ternyata dia katanya mabuk kemarin itu, mabuk anggur, katanya tuh gila ya. Ih, Besok kita kirim kue ke Rutan buat Bu Hasnaini. Siap. Ya betul. Siap selusin nanti kita bawain. Kita Kayaknya bawa cuma tumpengan, dia Kita deh. bawain kopi, kita bawain kue. Titipin ke party Dokyun deh. aja kalian nanti kalau mau iniin. Dokyun kan setiap hari Senin Dok ya? Iya, aku hari Senin besoknya. Iya, sama itu Pak siapa tuh tadi yang Pak itu Joko. kena Pak Joko. Kena ludah. Pak Joko. Pak Joko kita kirimin tisu basah aja Kasihan suruh ngelap. amat. Pak Joko lagi, Keburu Pak kering Joko lagi Mr. yang Blan kena. dikirimin tisu basah besok. Dek, Ay, coba tanya Miss Real tuh, kemarin katanya dia nge-live nangis-nangis, kenapa tuh, Dek? Kangen ibunya katanya. Oh, kirain Aku juga kaget. digalakin siapa yang sebelah, nge-live ya kan? nangis-nangis? Miss Real. Aku aja kaget juga kemarin lagi nonton ininya Dokyun live-nya. Oh, itu Tiba-tiba katanya ditelepon sama cowoknya dirungkatin. Cewek gue cowok gue telepon katanya, rungkat langsung. Hakim langsung- tahu nggak Itu kalau langsung MM cowok-cowok langsung bunuh diri massal tuh Dokyun. Gara-gara Dokyun bilang ada cowoknya. siapa? LDRan ya gimana ya, Bang? Di mana Dok, di luar? Iya, di Doha. Oh. Orang Doha. Oh, pantesan nanti New Year-nya mau ke sana ya? Iya. Enggak, di Terus? Dubai New Year-nya. Oh, di Dubai. Iya. Tuh, aku tuh gini-gini tahu loh. Iya. Ih, stalking ya. Enggak, pas Dokyun lagi live aja. Kebetulan lewat. Kamu kenapa nggak komen loh? Jangan. Terus sudah komen, hai dok gitu doang. Mr. Blin ini tim Moja tahu, Dok. Kenapa? Mr. Blin ini tim Moja. Mozart. aku belum kenal sama Dokyun. Halo Dokyun, salam kenal ya. Halo, salam kenal. Pokoknya Dari kalau mana Dokyun aja? Kayaknya Unboxing yang dari berani tadi. tuh di sana itu cuman Hasnaini doang deh. Wanita emas doang deh. Kayaknya. yang paling gengnya ya. Enggak, yang paling berani sama dia. Oh. Mm-mm. Terus yang lain-lain itu kenapa? Masa sih? Yang lainnya enggak deh. Wanita emas tuh kenapa sih dia Dok kasusnya Dok? Korupsi. Oh, korupsi. Tipikor dia, tipikor. Berapa lama? Dia kena 6 tahun. Oh, 6 tahun. Mm-mm. Ya, dia juga kan ada giginya lah di situ. Iyalah, pasti. Mm-mm. Enggak Jadi yang sembarangan lah. cuman berani Kalau cuman menurut dia doang. Cuman pandangan, ya dia sih gimana ya? Yang lain sih nggak mau nanggepin orang yang nggak waras gitu. Yang waras ngalah gitu loh. Ngerti nggak sih? Nanti Kak Anjus kalau kita udah lihat videonya baru kita suruh Panda parodiin. Panda Oh kan iya, suka tuh. betul Mr. Blin.
Iya betul Iya, Mr. Blind. pakai Betul. baju Panda tuh WBP ya. cocok banget. Bener, si Panda cocok banget. Dijambak di lu. Geli Si, Dokyun si ketawa. Panda cantik loh Seneng kalau banget kayaknya. didandanin. Dokyun kok seneng banget sih dok. Iya, aku tuh emang gak suka dari dulu dia tuh mulutnya Dokyun, nauzubillah. Dokyun wanita emas itu yang waskita ya? Itu loh yang punya partai apa ya waktu itu punya wanita emas Nah pokoknya ini kan? Hasnaini iya yang yang waktu masuk Ya, TV waktu itu. dia mah jangan salah, emang duitnya banyak. Anak ayah mah cantik. Enggak, dia tuh Duitnya anaknya banyak. siapa gitu kalau nggak salah, anaknya pejabat juga dulu tuh. Itu yang waktu diambil sama apa? Pas lagi diseretnya itu Nangis-nangis kan dia? nangis, iya yang itu. Iya, itu yang nangis-nangis itu. Oh, iya. Ya, Iya. pantesan. Iyalah, nggak ada yang berani sama dia tuh. Dia aja kamarnya cuman sendiri, ada kamar khusus. Pantesan. Enggak Kalau ada NM apa-apanya, gimana geng. Dok Jun? Dia kamarnya sendiri apa sama orang? Sama Ada orang temennya? lah. Kalau Sama si temannya. itu. Di blok A dia. Oh, Kalau Hasna ini di blok A. B. Nggak kamar sendiri ya? Enggak. Oh. Enggak ada dispesialkan ya Dokyun ya itu terdakwa ini ya kamarnya. Blok A Fatmawati dong. Sama aja sih kayak tamping-tamping pada umumnya Oh, yang ada duit gitu. nggak pakai Cuman AC kalau gitu Hasna ya? ini kan beda, ada dispesialkan. Oh gitu. Ya udahlah sebagai pelajaran aja ya biar mulutnya agak dijaga direm dikit. Harusnya dia ditaruh di ruang bawah tanah itu loh. Ya ampun kasihan sih. Tapi Di selfie. Enggak, di sel tikus. Iya, di Iya, selfie. Di selfie. 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 oh sapi Iya, yang tikus sendirian. tingkatannya. Iya, selfie. Soalnya Dokyun dia kalau diituin barengin nyebarin virus dia itu. Ntar orang semua pada huru hara. Ya kan? Tapi emang semuanya diajak berantem sih sama dia. Wah tambah Bukan, nggak di kejang-kejang luar, lagi nggak nanti di dalam, ininya pendukungan Nikita Mirzani tuh. Yang lain pasti terkontaminasi sama virus dia. Sekarang Makanya si di bawah Junjun tanah masih itu mandi udah pakai betul air itu. galon nggak dok Yun? Katanya alergi sama air sana. Enggak, pakai air itu biasa. Mr. Blind, di bawah Pakai ada air Bella tuh. Ada Kak Bella. Apa mau gantian sama Kak Bella? Mau nanyain mengenai yang di Amerika. Mau naik. Kasusnya si Mau naik Yoko. nggak di Rimio, Kak Bella? Tapi Bu Fitrinya belum masih sholat juga. Masih sholat. Ya, ntar gantian sama aku. Standby di situ ya, Kak Bella. Dia kan udah mau nanya sama Tapi gimana rasanya? Suaranya dia itu sampai menggelegar ya, sampai keluar-luar loh kedengerannya. suara siapa? Si NM Masa teriak-teriak gitu? teriak-teriaknya iya. Kan dok, aku bilang juga dia itu virus dia itu pasti terkontaminasi semua di situ. Makanya dia itu harus ditaruh di ruang bawah tanah. Biar aman. Kak Peran kayaknya udah diubun-ubun banget tuh. Iya deh, iya kan. Mr. Blind, Kasihan yang lain. Iya. kalau menurut pandangan Bang Blind gimana tuh? Kira-kira berapa tahun tuh dia tuh kayak gitu terus? Aku masih tetap sama statementku di awal Kira-kira. antara 8 sampai 12. Nggak berubah. Kok nggak 20 tahun sih? Kok nggak Ya nggak 20? bisa Kan lah. itu ancaman kak. Kan dia belum residivis. Oh, Kalau ancamannya udah. Oh, gitu. kan Ancamannya ancaman itu biasanya maksimal. 2/3. Rentut itu dari 2/3 dari ancaman. Kalau 2/3 itu residivis. tuntutannya. Nah, Iya, vonisnya kan rentut. turun lagi. Iya, biasanya sih kalau mau vonis itu tergantung turun atau enggak gitu. Kan yang bisa membuat dia turun kayak contoh salah satunya berperilaku baik pada saat sidang. Ini kan Iya, nggak ada. betul. Iya, cuman kan dia itu kalau nanti prediksinya ya, kalau analisaku itu yang memberatkan itu yang pertama
dia itu tidak bersikap baik selama persidangan, ya kan? Terus berbelit dalam memberikan keterangan. Yang terakhir itu dia sudah pernah menjalani pidana sebelumnya kan? Tapi kan pidana sebelumnya tidak menyangkut tentang ini, apa namanya? Betul. Tapi kan dia dihitungnya kan melakukan kesalahan Kak, Dok. Walaupun dia berbeda kasus ya. Tapi temen aku enggak sih. Jadi yang dulu-dulu kehitung juga. Bang Leon tuh siapa mau gantian sama Bang Leon? Ya udah aku turun aja. Mana Bang Leon? Aku Soalnya waktu itu temen aku kan pernah dia ditahan Momen ya, aku gara-gara nonjok orang kan, kena tuh 3 bulan. Terus waktu itu dia kena ini apa namanya 374 378 kan. Multi Bang Leon, nggak ada nih. Nah, Penggelapan. penggelapan dalam jabatan. Tapi nggak dihitung residivis karena perbuatan yang sebelumnya kan ini pengeroyokan kan. Harusnya itu dijadikan pertimbangan, tapi itu kan subjektif hakim biasanya. Iya. Gitu. Bang Leon ini di private ya anunya ya, akunnya ya? Bang Leon, mau nanya dulu Bang Leon. Bang Leon. Nggak ada. Ada udah naik. Tarik. Nggak Udah ada naik nih. Itu udah Bang naik. Leon Oh, udah. Udah naik. Udah naik. Bang Leon. Iya Bang Raffi, Kan natap oke pinggiran ya. makanya gue bilang, kok bisa dibilang pinggir jalan? Yang tahu-tahu aja Bang Raffi ketawa kalau dibilang itu pinggir jalan. Yang tahu-tahu aja emang. Bang Leon kantornya di mana Bang? Menara Kuningan Bang. Aku mau nanti mau bikin somasi. Kenapa begitu? Ada deh. Nanti kita atur. Kan Itu kemarin lumayan lah. ahlinya itu, salah satu ahli pidananya itu guru besar Universitas Al-Azhar Jakarta. Yang nomor 3 kan, ahli pidana kan? Iya, Prof. Makanya Ahmad Suparji. iya, soalnya penyampaiannya beda sama yang 2 di depan. Enggak, kalau Prof. Ahmad Sumarji itu saya kenal. Iya, kalau itu penyampaiannya bagus. Cuman ya bengkok juga sedikit. Karena beliau melihatnya kan sepotong. Pastilah. Ya, karena kan ya terkait dengan fakta. Itu yang saya bilang kemarin waktu Komal sama teman-teman Mr. G dan lain-lain. Kenapa ahlinya bisa berpendapat seperti itu? Karena fakta yang disampaikan berbeda. Iya. Contoh masalah korban. Mereka kan menyampaikan kerugian dalam perkara ini adalah turunnya penjualan. Padahal di dalam dakwaan kan sudah ditegaskan sama penuntut umum perbuatan terdakwa bersama saksi Ismail itu telah menimbulkan kerugian 4M. Jadi kerugiannya di perkara ini adalah 4M, bukan soal penjualan. Iya. Betul. Karena objeknya aja 4 miliar. Makanya jadi kalau ahlinya kemudian berpendapat bahwa seharusnya yang menjadi pelapor adalah pengadu adalah PT dan PT berdasarkan putusan MK tidak mempunyai citra, ya perkara ini nggak bisa. Ya nggak salah pendapat ahlinya. Tetapi pertanyaannya apakah dakwaan seperti itu? Bukan. Gitu loh. Jadi nanti teman-teman, saya yakin hakimnya akan melihat kepada undang-undang perlindungan saksi dan korban. Di dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban pasal 1 angka 3 itu sudah diatur korban adalah orang yang menderita secara fisik atau mental atau mengalami kerugian ekonomi akibat dari suatu tindak pidana. Nah, kalau dalam kasusnya Dr. Reza Gledis ini adalah kerugiannya kerugian ekonomi berkaitan dengan uang 4 miliar. Begitu teman-teman. Dan juga gini loh, ini kan dulu nih Bang Leon, sempat itu kejadian di tanggal yang di bulan Oktober itu kan sempat di garis di boldin tuh di dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum yang bilang bahwa perbuatan terdakwa ini akan menghancurkan kredibilitas ya pemilik produk. Itu kurang lebih gitu lah bahasa, gue lupa lah. Intinya kan di situ tulisnya pemilik produk, bukan karena mereka kan membelokkan ini seolah-olah yang rugi itu adalah perusahaannya, PT-nya.
Sedangkan yang di garis bawah itu yang waktu itu di awal-awal sidang katanya dakwaan jaksa salah, dakwaan jaksa nggak salah karena jaksa itu sampaikan bahwa yang apa namanya yang terancam itu kredibilitas korban ini sebagai pemilik produk. Pemilik produk berarti kan pribadi. Pemilik, dia menunjukkan terhadap suatu kepemilikan produk. Dokter Reza sebagai pemilik itu Iya. diarah-arahin ke PT gimana ceritanya? Nah, aku mau tanya gini mungkin Bang Leon. Apakah eksepsi yang sudah ditolak itu bisa dijadikan kembali sebagai pembelaan? Bisa-bisa aja Bang Mr. Blind, karena kemarin kan pertimbangan hakimnya masih diperlukan pembuktian kan. Pertimbangan hakimnya kemarin. Dan di dalam persidangan itu sebenarnya sudah terbukti bahwa kerugian dalam perkara ini soal 4 miliar. Cuman begini loh teman-teman. Nanti teman-teman baca 143 ayat 2. Itu kan ngomongin soal uraian surat dakwaan. Uraian surat dakwaan itu nggak bisa diambil hanya sepotong doang, tetapi harus dibaca secara utuh. Nah, yang didakwaan kemarin yang diambil oleh penasihat hukum itu hanya satu bagian dalam awal kronologis, penjelasan awal kronologis gitu loh. Dia tidak membaca sampai ke belakang bahwa inti dari dakwaan ini adalah bukan soal pencemaran, bukan soal turunnya penjualan produk, tetapi soal adanya perbuatan pengancaman yang berakibat Dr. Reza Gladys menyerahkan uang 4 miliar gitu loh. Jadi kalau si Bang Yamin sering ngomong bestandel delik atau inti delik, maka dalam pasal 27 huruf B ayat 2, junto 45 ayat 10 maupun 369 itu bestandel deliknya atau inti deliknya itu adalah adanya suatu ancaman dan adanya suatu perbuatan dari si korban untuk memberikan sesuatu. Jadi harus ada ancaman dan harus ada yang diberikan, atau baik itu pemberian barang atau pemberian piutang atau pembuatan perjanjian, penghapusan piutang gitu loh. Jadi intinya delik dakwaan ke-1 atau kedua itu ancaman dan pemberian sesuatu, menghapus piutang atau memberikan piutang. Begitu Mr. Blind dan teman-teman. Kan waktu di eksepsi kan dia mengatakan kan ini kan error in subjecto Bang, ya kan? Nah kemudian kemarin kita saksikan ahli yang mereka hadirkan pun juga mengarahnya kan ke sana Bang, bahwa ini sebenarnya bukan Reza Gladys yang harus berkeberatan dengan peristiwa ini. Harusnya itu adalah karena produk berawal dari produk, kemudian produk yang diserang, produk yang direview, sementara produk itu merupakan keluaran dari PT Glavisia, ya kan? Nah itu kan seharusnya perusahaan lah yang menggugat si terdakwa atau melaporkan si terdakwa ini, gitu. Itu yang dia maksudkan kan? Dia tuh di eksepsi juga dia bilang begitu Bang, di waktu dia mengatakan bahwa itu error in subjecto dia bilang. Nah pertanyaan saya, ini kan dia ngincer putusan lepas nih Bang. Ya kan? Yang dia incer nih. Kalau putusan bebas kayaknya udah nggak mungkin nih. Nah, kalau misalkan putusan lepas yang dia inginkan dengan skema-skema yang dia mengatakan bahwa tidak ada pencemaran, dia bilang kan. Lalu kemudian ini error in subjecto. Kan seolah-olah kan hanya mengulang eksepsi nih Bang sebenarnya. Nah, jadi gini nanti Bang Mr. Blan, error in subjecto yang dimaksud dia itu soal apanya? Tidak punya legal standing kah atau keliru pihak yang ditarik sebagai terlapor? Pihaknya. Pihak. Lah makanya aku bilang, error in subjecto-nya itu kaitannya sama apa? Soal legal standing atau soal apa? Iya, pelapornya ini salah. Legal standing. Soal legal standing, kan berarti iya. kan. Nah, dalam delik aduan yang berhak menjadi pengadu itu siapa? Orang yang menjadi korban kan? Iya. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu ke dakwaan. Makanya harus dikembalikan ke pengertian korban dulu Bang Mr. Blind. Harus dikembalikan ke situ, nggak bisa lari kemana-mana. Siapakah yang dimaksud dengan korban? Ya harus merujuk kepada pasal 1 angka 3 itu. Yaitu orang yang menderita secara fisik atau mental, atau orang yang mengalami kerugian akibat dari suatu tindak pidana. Nah,
perkara yang disampaikan, yang didakwakan oleh penuntut umum ini, yang menjadi pertanyaan saya, apakah kerugian penurunan penjualan produk atau soal uang 4 miliar? Kalau itu dianggap sebagai penjualan produk, apakah di dalam dakwaan itu dijelaskan tadinya penjualannya berapa, turun menjadi berapa? Itu Nggak kan ada, nggak nggak ada. ada. Heeh. Artinya apa? Dari situ sudah dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya pokok perkara ini adalah soal uang 4 miliar. Begitu loh. Ya, jadi, nah, untuk menilai uang 4 miliar ini siapa yang menjadi korban, tentu kita harus melihat siapa yang memberikan uang itu dan terhadap siapa uang itu diminta. Terhadap Dr. Reza Gladys kan? Artinya dengan merujuk kepada ketentuan pasal 1 angka 3 itu sudah clean and clear bahwa korbannya adalah Dr. Reza Gladys. Begitu, teman-teman Betul, Bang. sekalian. Kalau itu kita sepakat. Cuman kan pada waktu gugatan eksepsi itu kan sempat ribut juga tuh. Termasuk Bang Fahmi juga ngomong di mana-mana kan. Masalah soal error in subjecto itu. Nah, kalau kita kan memang bersepakat sudah itu. Sering tuh kita bahas dulu sama Bang Raffi, sama teman-teman yang lain juga. Bahwasanya memang pada waktu sidang pertama, Dr. Reza Gladys itu sudah menyampaikan dia tertekan secara psikologi ya, ketika dia dikatakan begeng, bla 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 itu semua. Nah, hanya saja pengantarnya memang betul Bang, ada sempat disinggung. Itu ada PHK yang 400 karyawan, itu memang disampaikan. Cuman itu kan menggambarkan suatu nuansa kebatinannya Dr. Reza Gladys kan. Jadi gini Bang Mr. Blind, itu kan jaksanya kan sedang menjelaskan soal kronologis. Yes, betul. Karena sedang menjelaskan soal kronologis, dia kan mesti menjelaskan kapan mulainya tindak pidana itu sampai berakhirnya tindak pidana. Betul. Gitu loh. Makanya saya bilang, membaca dakwaan itu nggak bisa hanya sepotong-sepotong, apalagi hanya mengambil yang di awal doang. Betul. Nah, itu kan saya mohon maaf ya, bukan saya mendiskreditkan pihak tertentu ya, tapi yang kita nilai jadinya, ini kan ada yang mencoba hanya mengambil dakwaan itu secara parsial, Bang. Ya, nah, artinya menitik beratkan pada satu kejadian atau suatu peristiwa, tanpa melihat peristiwa di tengah-tengahnya, contoh di awal. Ketika soal produk misalkan, artinya kan hanya berputar-putar di soal produk. Padahal peristiwa intinya kan bukan di produk kan. Nah, itu gagal menerjemahkannya, itulah kemungkinan sidang ini jadi ya dalam tanda kutip aneh ya. Gitu Bang. Jadi gini Bang Mr. Blind, kalau pembelaan hanya didasarkan pada satu paragraf fakta dalam dakwaan, ya logika sederhana aja. Kira-kira pembelaannya itu akan diterima oleh hakim atau enggak? Majelis hakim enggak atau lah. enggak? Sesat lah. Jadi dia hanya membantah satu paragraf doang, sedangkan paragraf yang lain dalam fakta dakwaan tidak dibantah. Gimana coba? Kita logika sederhana aja lah, kita nggak usah ngomongin hukum dulu. Logika sederhana aja. Iya, tidak akan diterima Bang. Sama ini mungkin kan? Mungkin kemarin mereka itu kan euforia berlebihan. Ini ahlinya profesor berapa. Ini saya beritahu teman-teman ya. Saya 2 kali meminta bantuannya Prof. Ahmad Suparji itu menjadi ahli dalam kasus Holy Wings dan dalam kasus waktu itu saya pegang kasus robot. Dua-duanya di perkara itu tidak dipertimbangkan oleh hakim pendapatnya beliau. Meskipun pendapatnya beliau khususnya di perkara HW itu sudah bagus dan sesuai dengan konstruksi hukum yang berlaku, tetapi hakim tidak mempertimbangkan pendapatnya beliau. Jadi jangan terlalu euforia, karena pendapat ahli hukum itu tidak mengikat bagi hanya hakim. jadi pertimbangan. Bahkan bisa nggak dipertimbangkan, karena keterangan ahli itu memang tidak mengikat, Bang Mr. Black. Tapi dicatatkan nggak Bang di dalam putusan Bang? Ya tetap disebutkan bahwa terdakwa mengajukan ahli ini. Nah tapi tetap disebutkan seperti itu, tetapi dalam pertimbangan hukumnya tidak merujuk ke situ. Karena hakim itu kan... Itu Bang Leon, itu saksi yang kemarin bersaksi. Ya, yang terakhir Kak. Prof. Ahmad Suparji itu guru besarnya Universitas Al-Azhar itu. Nah denger ya pendukungnya itu. Heran. Apalagi kemarin yang ya sampai sidangnya Jessica aja, Prof. Otto aja sampai ngadirin ngadirin ahli dari Australia tetap aja nggak dipertimbangin.
Oh iya Makanya bener. makanya saya bilang apalagi kemarin kayak ahli bahasanya. Ahli bahasanya itu kan memberikan keterangan ahli yang tidak sesuai dengan keahliannya. Makanya kan diperingatkan hakim itu ada ahli. Jadi ahli saya ingatkan ya kembali ya, kalau Anda tidak punya keahlian di situ jangan ditanggapi. Itu sebenarnya untuk menyinggung ahli bahasa yang menanggapi kalau pengancaman itu harus menggunakan kekerasan. Nah, itu kan pendapat konyol itu. Mm-mm. Nah, betul, Jadi salah. marwahnya sebagai profesor itu jatuh karena dia membabi buta dalam membela terdakwa. Nah, Sesuai terus request Bang. ada yang ku koreksi juga Bang waktu dia memberikan keterangan. Dia mengatakan abu itu adalah warna. Abu itu bukan warna. Abu itu adalah sisa hasil pembakaran. Nah, karena sisa hasil pembakaran itu berwarna, maka merujuklah itu untuk menamakan suatu warna. Makanya dikatakan abu-abu warnanya, bukan warna abu. Kalau warna abu itu warna seperti abu. Kalau warna itu ya abu-abu. Contoh, dalam bahasa Inggris aja deh. Warna abu-abu itu grey. Kalau abu itu S namanya, ASH. Secara bahasa itu memang begitu. Nah, kemarin dia bilang abu itu warna. Kemudian kalau dikatakan abu-abu berarti sebenarnya tidak abu katanya. Karena Jadi itu lazim digunakan. Itu saya langsung, sebenarnya wah Bang ini Mr. Blank, kacau nih. kayak gitu-gitu tuh kan harus dilihat konteksnya juga. Contoh nih, kalau saya bilang Bang Raffi botak, ya betul Bang Raffi botak. Tetapi kalau konteksnya saya menyampaikan itu untuk menghina, ya beda makna. Iya, cuman kan pertanyaannya si lawyernya pada saat itu kan mempertanyakan arti kata abu, abu dia bilang. Nah kemudian dia menarik tuh, abu itu adalah warna dia bilang. Nah itu kan sudah keliru pada saat itu. Lalu dia mengatakan memang betul konotatif. Abu-abu itu bisa disematkan dalam bahasa sehari-hari. Memang ada konotatif sifatnya. Artinya dipakai untuk menjelaskan suatu keadaan yang sifatnya negatif. Misalkan, wah dia nggak pilih kiri, nggak pilih kanan, berarti dia abu-abu. Misalkan gitu kan. Nah tapi balik lagi Bang. Yang ditanyakan itu kan seputar sama si PH ini kan masih seputar pencemaran-pencemaran itu aja Bang. Sementara konteksnya kan ancaman pencemaran. Nah, ancamannya itu di situ nggak dibahas juga. Nah, waktu dia mengatakan bahwa apakah ini termasuk kalimat ini, itu nggak dijelaskan secara struktur. Bagaimana dia memahami bahwa dalam satu kalimat itu bisa menggambarkan keadaan psikologi seseorang? Kan dia hanya melihat sebenarnya struktur kalimatnya aja. Apa korelasinya dengan kalimat pertama dengan kalimat setelah kalimat atasnya sebelumnya atau kalimat setelahnya, kemudian konteksnya kan itu nggak dijelasin sama dia. Makanya saya bilang Bang Mr. Blind mengenai penggunaan kata itu nggak bisa dipahami secara letter like atau secara tertulis, makna tertulisnya harus dilihat konteksnya. Penggunaan kata itu digunakan untuk apa? Iya betul. Makanya kemarin pas ahli linguistik forensik itu, wah kok begini ya? Apalagi gini contoh nih, sebenarnya kan penggunaan abu-abunya itu disematkan ke Dr. Reza Gredis kan sebenarnya kaitannya sama produknya dia kan, dia aja abu-abu kok. Iya. Itu kan sebenarnya tujuannya. Nah makanya itu harus dipahami secara konteks, secara utuh, nggak bisa abu-abu artinya ini, jadi itu bukan untuk nggak begitu cara menarik kesimpulan. Yang kalau caranya menarik kesimpulan seperti itu akan terjadi kesesatan, akan terjadi fallacy di situ, bukan begitu Bang Raffi? Betul. Nah, bahaya lagi tuh yang ahli bilang hubungan bisnis itu bukan apa ya? Dan itu masa dibilang katakan hubungan bisnis? Oh ini yang ini ahli perdata ya? Bukan Bang. Yang mana? Bahasa. Oh. Itu hubungan Ya bisnis. Bang, katanya kerjasama apaan tuh? Nggak Itu ada kalau kerjasama begitu ya? boleh dinormalisasi hubungan bisnis begitu. Berarti seolah-olah itu baik lagi ya, itu sebenarnya bisa merujuk lagi kepada pasal 1320 KUH Perdata. Kalian teman-teman kalau mau lihat lebih lanjut keterangan lebih detail, lihat VT-nya Bang Leonardus tuh, anjir gue promosi ini Bang. Jadi di VT Bang Leon itu sudah menjelaskan mengenai ketentuan 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya kesepakatan. Nah, dari syarat sahnya kesepakatan itu yang bisa membatalkan itu diatur di dalam pasal 1321 KUH Perdata. Kalau dilihat bahwa kesepakatan itu adanya suatu tipe muslihat ataupun pengancaman,
berarti dia nggak bisa dikatakan sebagai syarat sahnya kesepakatan. Kalau hubungan bisnis ada kesepakatan tuh. Nah, balik lagi kita kaitkan. Kalau memang ada suatu ancaman, ada nggak perbuatan ancaman itu yang diatur di dalam hukum pidana itu sendiri atau di dalam KUHP? Ada loh aturannya di mana diletak di pasal 368 kalau dengan ancaman kekerasan, 369 dengan ancaman pencemaran nama ataupun membuka rahasia. Jadi pertanyaannya, boleh nggak korban ini melaporkan atas ancaman yang dimaksud di dalam pasal itu? Boleh, karena memang korban ini saat ini sedang mengalami kerugian, yaitu senilai 4 miliar yang serahkan nih, yang dia sepakat untuk menyerahkan kepada si terdakwa, tetapi dugaannya adalah dengan ancaman mencemarkan nama ataupun membuka rahasia dari si korban ini. Itu yang sedang diuji sekarang, proses mencapai suatu kesepakatannya. Jadi tidak melihat lagi setelah kesepakatan itu. Bukan begitu Bang Leon? Jadi kalau saya lihat kemarin Bang Raffi, ahlinya itu dia mencoba memanfaatkan ketentuan di dalam BW bahwa adanya paksaan yang membuat kesepakatan itu akan hapus ketika kesepakatan yang dibuat itu diperkuat kembali, ditegaskan kembali. Itu kan memang di BW ada ketentuan seperti itu, dan jika tidak diajukan pembatalan sampai dengan lampaunya masa waktu mengajukan pembatalan. Nah, tetapi ahlinya tuh lupa kemarin bahwa Dr. Reza Gladys tidak pernah menegaskan perjanjian tersebut berlaku. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, lampaunya waktu untuk mengajukan pembatalan itu belum lewat karena 5 tahun. Artinya apa? Kesimpulannya ahli menyampaikan kemarin bahwa perjanjian itu sah, kesepakatan itu mengikat, terlalu dini. Gitu loh. Kecuali kalau setelah pemaksaan itu kemudian Dr. Reza Gladys ngomong, ya udahlah kita buatkan aja perjanjiannya. Kita buat, kita tanda tangannya apa segala macam. Nah itu mengikat, menjadi hilang pemaksaannya. Tetapi dalam kasus ini kan nggak ada. Bang Leon, kalau Betul. misalkan begini Bang Leon ya. Bentar Bang, Mr. Brand, bentar. Teman-teman, lagi juga, makanya syarat sahnya kesepakatan itu bukan hanya sebatas itu doang yang mau ditanyakan. Karena ini, ingat ya, yang maksud Bang Leon itu adalah satu, si pihak pertama ini atau Reza Gladys tidak menganggap bahwa itu adalah suatu perjanjian. Dan kalaupun itu dianggap sebagai perjanjian, makanya di syarat sahnya perjanjian itu kan ada persyaratan di nomor 3. Objek yang diperjanjikan harus jelas. Nah, objeknya ini apa? Batas waktunya kapan? Kayak gitu-gitu kan ini nggak ada nih. Nah, misal begini Bang Leon, aku mau nanya nih. Anggap ini ilustrasi ya. Ada sebuah penculikan misalkan. Dia udah nih tebus 50 juta, nanti taruh di sini uangnya, titip di sini, ya kan? Anak Anda saya lepas. Nah, itu udah jelas lah konstruksinya ya. Nah, lalu kemudian setelah dia mau menyerahkan uang, dia bilang nih Bang, nanti kalau setelah uangnya saya kasih, kamu jangan ganggu anak saya lagi ya. Kamu jangan dekat-dekat anak saya lagi ya. Oh iya, kata si penculik nih, ya kan? Terjadilah transaksi itu, anaknya dibebaskan. Nah, apakah tadi permintaan si korban itu, korban yang orang tuanya itu, ketika meminta si penculiknya jangan ganggu anaknya lagi setelah uangnya dikasih, itu bisa menghapus upaya pemaksaan dan pengancamannya Bang? Dengan berdalih bahwa waduh udah sepakat tuh, udah kesepakatan lagi di akhir gitu. Ya Bisa nggak begitu Bang? Enggak lah, enggak begitu. Kalau yang dimaksud bahwa ditegaskan kembali itu adalah, jadi setelah paksaan itu hilang, kemudian mereka ketemu lagi, menyepakati untuk menegaskan perjanjian lagi. Mereka harus duduk bersama lagi tanpa ada suatu ancaman. Nah, dalam konteks yang diberikan Bang Mr. Blend ke tadi itu kan, dia ngomong begitu karena dia nggak mau anaknya diancam lagi. Gitu loh. Bukan karena kehendaknya dia menyepakati perjanjian itu. Makanya saya bilang dalam pembuatan nanti tuh teman-teman, kalau kita bahas soal konteksnya perjanjian itu akan panjang. Ada namanya asas proporsionalitas, artinya apa? Kedudukan para pihak itu harus seimbang nanti lagi. Itu banyak elemen-elemen dalam pembuatan perjanjian itu. Bukan sesederhana yang mereka pikir, gitu loh.
Iya, termasuk dia kan kemarin singgung juga masalah status sosial kan, Bang. Dalam membuat kesepakatan itu kan harus melihat gitu. Apa namanya? Status orang tersebut, status sosialnya. Nah, apakah mungkin merasa terancam atau merasa tertekan mengingat status sosialnya tinggi misalkan gitu kan. Nah, cuman kan permasalahannya apakah yang dimaksud status sosial itu tentang pekerjaan atau kedudukan di dalam sistem sosial? Bang Contoh, Mr. Blind, soal mereka kemarin ahlinya mempersoalkan soal status sosial aja, itu udah salah kaprah. Kalau yang dimaksud status sosial itu kaitannya sama pejabat publik dengan yang tidak punya kewenangan. Nah ini ya, kan sama-sama swasta. Bahkan kalau dibilang siapa lebih berpengaruh, ya jelas lebih berpengaruh Nikita Mirzani lah ketimbang Dr. Reza Gladys. Betul. nah iya makanya saya bilang kan, apakah itu profesi atau kedudukan dalam sistem sosial kan? Kayak contoh misalkan raja, kayak contoh misalkan kalau di zaman modern gini influencer, ya kan? Seperti orang yang punya followers banyak, artis. Nah itu kan tidak ada jabatan dia. Contoh Tapi nih, secara kewenangan dia punya besar. saya kasih Atau contoh nih kemampuan. Bang Mr. Blind. Kalau kita sama-sama rakyat nih, dia tuh kemarin itu pasti mau mengarahkannya itu soal bahwa Dr. Reza Gladys lebih kaya dari Nikita Mirzani. Kalau saya lihat arahnya mau ke sana. Mungkin nggak orang yang lebih kaya diancam oleh orang yang lebih miskin, lebih tidak kaya. Mungkin Pak. Saya melihat arahnya tuh mau ke sana kemarin mereka, tapi mereka keliru. Meskipun Dr. Reza Gladys lebih kaya, tetapi itu tidak menunjukkan bahwa Dr. Reza Gladys itu tidak mungkin diperas oleh orang yang lebih rendah dari dia kekayaannya. Enggak begitu konsep hukumnya. Iya. Kecuali kalau tadi Dr. Reza Gladys itu pejabat publik, punya kewenangan. Loh, justru orang yang diperas itu adalah orang yang lebih kaya daripada yang memeras. Kan logika sederhananya gitu, Bang. Nggak mungkin orang kaya memeras orang miskin, itu nggak mungkin. Kecuali pejabat ya, atau raja. Karena punya kewenangan dan kedudukan. Tapi kalau secara sistem sosial, ya dalam dunia kriminal ya, orang kaya itu pasti diperas sama orang miskin. Karena yang butuh uang itu orang miskin, bukan orang kaya. Gitu, jadi kalau misalkan kemarin dia mempersoalkan soal status sosial, itulah yang saya, ini kok aneh. Sebenarnya ahli yang dihadirkan harusnya ini semua yang bisa memutuskan adalah Bang Napi. Tahu nggak Bang Napi bilang kejahatan itu bukan berawal dari niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Nah, masalahnya kesempatan itu ada atau enggak ada. Karena kesempatan itu kan, wah gue tahu nih produk ini, gue tahu nih, gue review ini, kesempatan itu dia. Iya, mainstream itu kan tidak melulu harus ada di depan. Bisa jadi di tengah-tengah. Ketika dia melihat kesempatan, misalkan contoh nih dia nggak ada niat tuh dari awal. Tiba-tiba dia ngeliat motor ada kuncinya. Nah, Kan dia berubah tuh. Kan itu betul. ada kesempatan. Orang awalnya dia mau beli rokok kok ke warung depan ya kan? Iya. Maksudnya mainstream itu tidak perlu ada di depan. Di tengah-tengah pun bisa. Makanya ketika dia melihat, nah ini yang patut diduga ya. Atau kalau saya menganalisa, ketika dia melihat videonya Dr. Reza Gladys yang minta maaf sama Doktif, disitulah mainstreamnya muncul. Kan Doktif itu menyuruh Dr. Reza Gladys itu bikin video. Ini saya review ini, disuruh bikin video minta maaf. Dibikin video, Doktifnya malah marah. Harus berterima kasih katanya. Ada kata-kata berterima kasih sama dokter detektif. Kayak gitu. Nah, ketika video itu muncul, adalah orang-orang ini melihat bahwa ini kesempatan. Nah, mainstream itu munculnya pada saat itu. Makanya di dakwaan itu jaksa itu kan menulis berawal dari katanya. Review yang dilakukan oleh Bang Mr. Blind ngapain bahas niat jahat? Nggak ada yang bisa buktikan niat jahat itu. Makanya sebenarnya Jahat dia. Makanya sebenarnya di dalam peraturan pidana itu kalau teman-teman lihat di situ tuh pasti sudah ditegaskan kok bentuk
bentuk kesalahannya apa, apakah kesengajaan atau kealpaan. Jadi nggak usah ngomongin niat jahat, nggak ada yang bisa buktiin niat jahat, hanya Tuhan yang tahu. Nah, tapi kan Betul. mereka selalu mengatakan begini bang, kan nggak ada menstreanya, nggak ada niat jahatnya, gitu kan? Nah, Lah kan dia, selalu dia bisa makanya buktikan nggak ada niat jahatnya dari mana? Emang dia tahu ah, hatinya Nikita Mirzani, tahu hatinya betul. Ismail. Memang itu nggak bisa. Makanya Cuman untuk mengukur itu dilihat dari kesalahannya. Makanya dalam setiap tindak pidana itu nanti akan ditentukan kesalahannya seperti apa. Apakah dengan sengaja atau dengan kealpaan. Kesengajaan itu ada 3 bentuk. Sengajaan sebagai kepastian, kesengajaan dengan kemungkinan, kesengajaan sebagai kesengajaan sebagai kepastian gitu loh. Dia memang sejak awal bermaksud berniat untuk melakukan itu. Nah, kalau dalam konteksnya 369 itu sebagai maksud dia. iya dengan maksud ya kan? Kan di situ di dalam pasal itu ditulis dengan maksud. Makanya saya bilang bang, ketika perbuatan itu sudah ada, artinya kan niat jahat itu sudah menjadi perbuatan kan? Tidak perlu lagi dipertanyakan niatnya karena perbuatannya sudah ada nih. Ketika Anda sudah melakukan, ya, tidak perlu lagi ditanyakan. Karena tidak mungkin terjadi sebuah perbuatan tanpa ada kehendak kan gitu. Jadi kalau perbuatannya sudah ada dan bisa dibuktikan ya ada perbuatannya, sebenarnya mens rea itu tidak perlu lagi dicari. Nah cuman memang dari pihaknya Nikita Mirzani kan selalu mengatakan itu. Padahal di dalam konstruksi dakwaan jaksa itu sudah ditulis dengan jelas. Nah cuman seperti yang Abang Leon tadi bilang kan, mereka gagal memahami paragraf-paragraf berikutnya. Atau mungkin bukan tidak paham ya, tapi tidak memakai. Bukan Hanya tidak membaca memakai bang, karena itu nggak bisa mereka bantah. Akhirnya mereka fokusnya ke satu paragraf. Kalau yang saya lihat begitu. Makanya nanti kita lihat aja apakah hakimnya fokus ke satu paragraf atau fokus ke semua dakwaan, fakta dalam dakwaan. Kalau misalkan dia bilang, misalkan nih tidak mampu membantah, misalkan kayak contoh ya, unsur pengancaman, unsur memaksa, itu dia tidak mampu membantah karena buktinya kan saintifik kan bang, buktinya kan transkrip percakapan dan chat ya, itu kan tidak ada satupun yang dibantah. Contoh misalkan, saya nggak pernah tuh bikin WA kayak begitu, bukan saya yang nulis, saya nggak pernah WA begitu kan, nggak ada satupun dari semua yang dibacakan, dari yang diekstraksi dari handphone masing-masing terdakwa dan korban itu, persesuaiannya kan tidak ada yang dibantah sama sekali. Tidak ada yang mengatakan bahwa saya nggak pernah ngetik kayak begitu, saya nggak pernah ngechat kayak begitu misalkan. Itu kan semuanya berarti benar yang tercantum itu. Nah, Jadi sebenarnya dari situ. Bang Mr. Blind, kalau saya lihat mereka ini membuat pembelaannya itu dalam beberapa klaster. Pertama klaster soal bahwa ini pengadunya tidak memiliki legal standing, itu dulu yang pertama. Kemudian yang kedua mereka mengarahkan bahwa ini di sini tidak ada pencemaran. Di sini Nikita Mirzani itu memperjuangkan kepentingan publik. Nah, kalau itu hakim nggak setuju juga, mereka menggunakan lagi klaster bahwa ini kesepakatan, sehingga tidak ada pengancaman di sini. Itu klaster ketiga. Kalau itu juga nggak diterima sama hakim, mereka pakai klaster lagi. Kalaupun ini dianggap pengancaman, yang mengancam bukan Nikita Mirzani, tetapi yang mengancam adalah Ismail Marzuki. Ya itu kan. Kalau itu kemudian masih dianggap lagi oleh mereka, hakim juga nggak sepakat juga, mereka akan pakai klaster kelima. Makanya selalu dibilang bahwa Nikita Mirzani itu tidak pernah bertemu, tidak pernah chat dengan Reza Gladys. Itu udah pembelaan terakhirnya Bang Mr. Blind. Jadi mereka ini saya lihat menggunakan 5 klaster dalam pembelaannya. Nah, Gitu. dari 5 klaster itu bang, kalau menurut abang ya, yang paling mungkin, walaupun saya rasa juga nggak ada yang mungkin ya, tapi menurut abang lah, paling mungkin bisa dipertimbangkan hakim yang mana bang? Kalau yang paling dipertimbangkan itu kalau menurut saya adalah mereka ini soal kesepakatannya yang paling bisa dipertimbangkan hakim ya. Kalau yang paling bisa dipertimbangkan hakim soal kesepakatan, karena soal bukan dia yang melakukan,
terus kemudian tidak pernah bertemu, itu udah mentah dengan konsep turut serta. Karena turut serta itu kan ada posisi pelaku, ada yang menyuruh melakukan, ada yang turut serta melakukan, ada yang melakukan gitu loh. Sehingga dengan konsep turut serta itu, maka serta merta argumen klaster 4-5 tadi yang mereka sampaikan itu akan dimentahkan sama hakim gitu loh. Nah, yang paling memungkinkan itu soal klaster kesepakatan aja menurutku yang bisa dipertimbangkan oleh hakim. Tapi seperti yang pernah saya sering tanyakan Bang ya, sama Bang Leon juga kan, bagaimana jika ya yang dia katakan itu kesepakatan, tapi malah justru dapat dibuktikan ada perbuatannya Bang, menekan, mengancam, memaksa, itu terbukti gitu loh Bang. Maka kesepakatan itu kan gugur Bang. Iya, kan yang sudah sering ku jelaskan juga Bang Mr. Blank. Sebenarnya soal kesepakatan ini juga sulit karena kan gini, kata kuncinya menurut saya ya Bang Mr. Blank ya, ketika ahli digital forensik itu menunjukkan bukti ternyata chat yang dikirim oleh Ismail Marzuki mengenai kalau tidak ini beresin hari ini akan speak up hari ini itu sumbernya dari Nikita Mirzani. Nah, ketika itu sudah dimunculkan kan dihapus ternyata chat itu kan, chatnya dihapus dan ternyata bisa dikembalikan oleh ahli. Nah, chat itu dari Nikita Mirzani asalnya dikirim ke Ismail forward ke Reza Gladys, dan itu kan diakui. Nah, itu udah clear sebenarnya. Menurutku ancamannya di situ, karena ketika diancam begitu kan akhirnya Reza Gladys mengiyakan. Itu kan ancaman terakhir akhirnya disetujui yang angka itu. Iya. Nah, udah. Nah, berarti bagaimanapun bentuk atau pengakuan kesepakatan, ketika ada perbuatan yang terbukti yang memenuhi unsur di pasal pidananya, otomatis kesepakatan itu gugur dengan sendirinya kan Bang? Iya, gugur. Karena kan itu tadi. Itu jadi soal kesepakatan itu nanti kembali lagi ke 1321 Bang. 1321 itu kan clear, tiada kesepakatan yang sah apabila dibuat karena adanya suatu penipuan atau kehilafan atau suatu paksaan. Udah kembali ke 1321. Coba Makanya teman-teman yang lain kali mau nanya Bang, coba